Apakah benar mainnet resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2023? Dan mari kita tunggu. Tim inti V bertekad untuk mencapai tujuan dan niatnya dalam waktu yang sangat singkat dari sekarang. Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat. Kembali bersama dengan saya, Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berterima kasih kepada kita semua yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan menekan tanda lonceng supaya nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari seputar dunia cryptocurrency. Di video kali ini kita akan membahas 3 hal penting informasi terbaru sekitar dunia kripto, P-Network. Yang pertama, berasal dari core team. 3 poin wawasan bagi pioner di P-Network tentang mainnet tertutup untuk menghantarkan open mainnet. Yang kedua, P-Network peluncuran mainnet apakah benar resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret. Yang ketiga, persyaratan teknis dan pemecahan masalah bagi pioner yang mengajukan verifikasi KYC. Langsung kita mulai. Yang pertama, dari core team, 3 poin wawasan bagi pioner P-Network tentang mainnet tertutup untuk menghantarkan open mainnet. Nah, ini bersumber dari sagaranesia.com. P-Network merupakan cryptocurrency baru yang menarik yang diatur untuk merevolusi cara kita menggunakan uang digital. Dengan peluncuran open mainnet, ada beberapa wawasan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilannya. Itulah mengapa core team menganggap perlu untuk memberitahu para pioner fakta tentang perlunya memiliki ekosistem P-Network yang kuat dalam pernyataan Twitter yang dikutip dalam news di bawah ini. Dia berkata seperti ini, kami memahami bahwa Anda layak mendapatkan pengalaman Web 3 inklusif yang mengutamakan orang biasa. Itulah sebabnya P-Network telah menutup mainnetnya, membatasi konektivitas eksternal. Kami berterima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda karena P-Network terus tumbuh dan berkembang. Kami yakin bahwa mainnet terlampir akan membantu kami menciptakan pengalaman Web 3 eksklusif yang mengutamakan orang biasa. Nah, para pioner network semuanya, kita berharap bersabar untuk menunggu sampai nanti diadakan mainnet. Nah, kalau saat ini mainnet masih diadakan dalam tertutup untuk melindungi jaringan sementara tim membangun infrastruktur P yang penting dan utilitas ekosistem. P-Network adalah cryptocurrency baru yang revolusioner yang dirancang agar dapat diakses dan aman bagi orang-orang biasa, dan mainnet terlampir adalah bagian penting dari misi ini. Dengan membatasi konektivitas eksternal, tim dapat memastikan bahwa jaringan aman dan penggunanya mendapatkan pengalaman terbaik. Nah, P-Network, platform blockchain seluler pertama, sedang bersiap untuk meluncurkan open mainnet. Nah, artinya mereka telah membuat open mainnet dan mereka akan bersiap-siap untuk meluncurkannya. Kita tunggu tanggal mainnya. Sebelum hal ini terjadi, core team telah memutuskan untuk mempertahankan mainnet tertutup sekarang sebelum membuka mainnet. Nah, artinya masih dibuat mainnetnya pun masih mainnet beta ya. Keputusan ini telah menemui beberapa kebingungan karena banyak yang ingin merasakan kekuatan penuh dari P-Network. Nah, inilah yang ketiga poin wawasan yang diberikan oleh dari core team tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan akan jaringan yang aman dan andal. Nah, percaya bahwa jaringan kita aman dan andal. P-Network dibangun di atas blockchain yang merupakan teknologi ledger terdistribusi yang dirancang agar aman dan tidak berubah. Sangat penting bahwa jaringan mampu menahan aktor jahat atau serangan potensial dan bahwa data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah dan aman. Artinya, percayalah bahwa data-data kita yang dimasukkan di blockchain itu semuanya aman dan terkendali. Untuk memastikan ini, jaringan harus diuji secara ekstensif sebelum peluncuran open mainnet. Oleh sebab itu, open mainnet belum diluncurkan sampai saat ini karena masih menunggu semua dibuat dengan bagus dan tertata sehingga nanti tidak ada merugikan siapapun.
Nah, wawasan yang kedua adalah penting adopsi pengguna. Agar kriptokrasi apapun berhasil, ia harus memiliki basis pengguna yang besar. Nah, ini berarti PNOA harus mudah digunakan dan dipahami dan harus menawarkan fitur yang membuatnya menarik bagi pengguna. Ini dapat mencakup biaya transaksi yang rendah, waktu transaksi yang cepat, dan berbagai penerimaan pedagang. Nah, selain itu, jaringan harus dipasarkan ke pengguna potensial untuk mengingatkan kesadaran dan mendorong adopsi. Nah, yang ketiga, wawasan yang ketiga yang diberikan, P-Network harus dapat diskalakan untuk menangani permintaan yang meningkat karena semakin banyak pengguna yang bergabung dengan jaringan. Ini berarti bahwa jaringan harus dapat menangani peningkatan jumlah transaksi tanpa menjadi macet atau melambat. Untuk memastikan hal ini, jaringan harus dirancang dengan skalabilitas dan harus diuji untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani beban basis pengguna yang besar. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul dan sudah beredar hari-hari ini. Apakah benar mainnet resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2023? Nah, kalau kita melihat seperti ini, ada beberapa tampilan-tampilan bahwa akan dimunculkan mainnet pada 14 Maret ini. Dan mari kita tunggu. Apakah P-Network akan meluncurkan mainnetnya pada tanggal 14 Maret ini? Nah, ini pernyataan mereka. Tim inti P bertekad untuk mencapai tujuan dan niatnya dalam waktu yang sangat singkat dari sekarang. Nah, salah satu tim P Core, Cheng Diao Fan, baru-baru ini membagikan lampu hijau tentang apa yang bisa terjadi di Hackathon 2023 yang sedang berlangsung. Dengan Twitternya yang resminya, dia berkata seperti ini: 5 tidak bertemu, harap tunggu pembaruan setelah Hackathon. Nah, apa kabar baiknya? Kabar baiknya hanya pembaruan dari apa yang diinginkan semua perangkat saat ini, dan Bitcoin terdaftar dan dilisensikan untuk perangkat di berbagai platform exchange. Nah, yang ketiga, persyaratan teknis dan pemecahan masalah bagi pioner yang mengajukan verifikasi KYC di P-Network. Nah, persyaratan teknis KYC P-Network dan pemecahan masalah P-Network yang memenuhi syarat layanan P-Network sangat vital dan dalam perkembangannya. Ini adalah aspek kunci dari peluncuran mainnet terbuka atau open mainnet. Nah, artinya mereka akan melakukan open mainnet setelah KYC dapat diverifikasi semuanya. Para pengguna pioner sudah berhasil melakukan KYC. Sementara banyak pioner berjuang untuk kelayakan. Beberapa pengguna telah mendapatkan hak untuk memulai proses verifikasi KYC. Untuk pioner yang telah mendapatkan pesan kelayakan di aplikasi seluruhnya, berikut adalah beberapa kiat teknis untuk memastikan proses aplikasi berjalan lancar. Nah, ini mohon diperhatikan kita semua para pioner-pioner. Aplikasi KYC membutuhkan iOS 14,5 atau lebih baru untuk iPhone dan sistem operasi OS Android 7 atau versi terbaru untuk perangkat Android. Nah, artinya kalau iOS dia 14,5 versi, kalau Android versi 7 sudah bisa. Pastikan Anda memperbaharui browser P versi terbaru. Nah, perbaharui dulu, diupdate P browsernya. Perbarui Android web ke versi terbaru dari Google Play. Pioner disarankan untuk menyelesaikan beberapa masalah berikut sebelum memulai aplikasi KYC. Nah, ini perlu diperhatikan sebelum kita memulai verifikasi KYC. Kita pastikan dulu Android kita yang terbaru atau versi 7, kalau iOS 14,5. Nah, pastikan pioner mengosongkan memori cache perangkat seluruh Anda. Artinya memorinya jangan penuh, dikosongkan dulu supaya P browsernya boleh berhasil diinstal. Tutup aplikasi lain yang berjalan di latar belakang. Nah, artinya aplikasi yang lain yang tidak dipergunakan itu mohon dikosongkan supaya nanti dalam kita verifikasi registrasi untuk KYC-nya bisa berjalan dengan baik. Ya, matikan WiFi yang digunakan di seluler Anda atau sebaliknya, tergantung dari kecepatan penelusuran jaringan. Ya, bisa juga gunakan VPN.